ketegasan. Ini sedikit ya Bapak Ibu, ini progres saya di Sampang cuma 3 tahun, baru aktif kembali 2023 itu pun resign karena saya alhamdulillah dikasih rezeki sakit. Juni tahun 2023 saya dikasih rezeki sakit gejala stroke, meskipun itu cuma tekanan darah 140 ya, bukan 180, bukan 200. Ini 140 pun bisa kena gejala stroke. Dari gejala stroke ini akhirnya muncullah inovasi. Monggo dilanjut Mas, monggo dilanjut dulu. Nanti kita cerita inovasinya ya. Nah, ini tujuan seminar ya. Tujuan seminar ini adalah ini kita presentasinya ada tujuan seminar, ada legalitas usaha ya kan. Sampai dengan nanti ada sesi tanya jawab. Monggo Mas lanjut. Nah, tujuan seminar ini itu untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya legalitas usaha bagi teman-teman pelaku UKM. Nah, ini legalitas usaha ini penting ya. Yang kedua, untuk meningkatkan kualitas produk UMKM. Yang ketiga, yaitu strategi pengemasan dan pemasaran yang efektif. Monggo, Mas. Nah, apa itu pengertian legalitas usaha? Nah, legalitas usaha itu adalah status sah tidaknya tentang usaha kita. Jadi usaha kita ini sah atau tidak secara hukum. Kenapa penting legalitas usaha ini? Legalitas macamnya banyak. Kalau sekarang itu lebih gampang. Karena apa? Legalitas ini semua bisa diurus dari rumah. Ibu, bapak tidak usah pergi kemana-mana, dari rumah pun bisa. Dari rumah pun bisa. Tetapi masalahnya waktu yang kadang gak ada. Karena pelaku UKM ini rata-rata dirjen. Dirjen itu maksudnya direktur ijen. Dia sendiri semua yang melakukan dia, yang belanja dia, yang produksi dia, yang masyarakat dia. Ini namanya dirjen. Jadi masalahnya di situ. Nah, apa fungsinya legalitas ini? Yaitu untuk memberikan perlindungan hukum. Jadi kalau ibu ada yang menggugat tentang merek ibu, nah itu ada perlindungannya. Macam-macam legalitas apa? NIB, ya kan? Terus sertifikat halal, IRT atau BPOM, ataupun yang namanya merek dagang. Yang paling penting itu sebenarnya di merek dagang. Ya, utamakan merek dagang ini bisa kita punya duluan. Ada yang sudah terdaftar mereknya? Ada yang sudah terdaftar mereknya? Bapak Ibu, ada yang sudah terdaftar mereknya? Punya hak paten? Nah, itu PR-nya LPUD. Itu bisa mendampingi. Karena apa? Mohon maaf ya, umpama nih kita jelas-jelas aja ya. Bari kelana nih, ya belum terdaftar, saya bikin air, tak dia beli, copot kan, beli air, tak copot, tak dia beli bari kelana, tak daftarkan Kumham, cuma 1.800.000, terus jadinya tak buka 2 miliar, menang mana? Menang saya, karena saya yang daftarkan, bukan siapa yang melakukan duluan. Itu hati-hati, ya. Terkait legalitasnya hati-hati. Kenapa? Kita tidak tahu teman sebelah kita ini benar atau tidak. Kalau ini, ya kan, wah ini jadi sasaran dapat duit nih. Cuma modal 2 juta, 1,8, kami dapat 2 miliar.
Ya, ini paling gampang sih, paling gampang. Kalau orang yang mati paling gampang, ya kan? Itu terjadi pada siapa? Geprek Densu. Karena meremehkan, ya. Meremehkan, udah dibiarin aja. Begitu ada yang daftar, padahal dia baru bikin usaha, akhirnya digugat, kalah dia. Kalau dia tidak mau bayar, ya kan? Apa konsekuensinya? Dia harus merubah semua kontennya. Ceknya dirubah, ya, namanya dirubah, seragamnya dirubah. Berapa miliar itu? Lebih ngeri lagi, ya kan? Nah, mumpung teman-teman ini masih baru, ini sebenarnya yang harus digarukan adalah merek dadar. Pakailah. Nah, bagaimana dengan merek saya? Merek saya ini sudah terdaftar sejak yang ini produk saya Jus Frozen. Jadi awal saya berbisnis itu membuat produk Jus Frozen tahun 2017. Belum ada cerita produk frozen, belum ada cerita pandemi. Saya sudah bikin yang namanya Jus Frozen. Jadi kalau Pak Adam tadi bilang ide, ya kan? Ide, ada Jus Frozen 2017. Begitu karena saya punya KTP di Surabaya, ya, ngurus siup di Seolah, baru ngurus siup, keluar siup diserahkan, 2 minggu kemudian ditelepon dari Dinas Perdagangan Pak Adam. Pak, bisa nggak Bapak ngisi acara melaku nanti bulan? Baru daftar siup sudah ditelepon. Kenapa? Ide berbeda. Tidak ada yang punya produk Jus Frozen. Ya. Relasi apa? Karena kita berkomunikasi dengan baik, ya kan? Dengan orang-orang dinas perdagangan, di RT, ya kan? Ya. T-nya trust. Trust ini percaya. Kalau saya bukan trust, Pak. Terus jalan juga. Bacanya bukan terus kan, terus jalan. Kalau ada relasi, ya idenya ada, berselanjutnya dia terus jalan, ya ngapain? Ya. Nah ini teman-teman, legalitas penting karena dengan begitu pintu akan terbuka. Mohon maaf deh, kalau bapak ibu punya produk bagus, tapi izin tidak pernah diurus, ya. Kira kalau udah sakit atau capek gimana? Mulai atau menyerah? Pasti menyerah. Tapi jika bapak ibu sudah punya begini nih, halal sudah ada, ya, PLT sudah ada, SNI UMK ada, Bepom sudah ada, mau berhenti? Nah, itu dia jawabannya. Oke. Ibu, bapak nanti silakan berkoordinasi dengan pengurus LPN, ya kan? Bagaimana mengurus legalitas? Ya, LPN akan mengalami usaha bapak ibu. Nah itu bisa secara online, ya, itu secara online. Kalau bisa mudah jangan dipersulit. Tetapi masalahnya di Bangkalan nih Pak, mohon maaf ini, saya buka semua. Saya hari Kamis kemarin itu pelatihan dengan Dinkes di PKPLT. Ada saya yang tanya, Bu, kalau mengurus PIRT gimana caranya Bu? Ini sama orang Dinkes Pak, di depan. Apakah orang Dinkes bawa KTP sama NPWP ke Bangkalan Plaza? Loh, aneh kan? Ini salahnya menyesatkan. Sama hanya di acara di hari Kamis juga itu saya ikut acara dengan Grab di Dinas Koperasi. Pak, kalau mengurus halal gimana? Ke Kemenang. Loh. Nah ya. Coba. Kalau mengurus NIP mana? Ke Dinas Perdagangan. Padahal bisa online. Ya. Ini orang dinas Pak yang bilang ngasih informasi yang mohon maaf, kalau
ibu lagi produksi, ada pesanan, mengurus legalitas, udah jauh-jauh ke dinas perdagangan, ternyata tidak jadi, tidak bisa buat NIB. Rasanya gimana? Wah, mantap. Nah, ini yang terjadi ya di lingkungan kita ini. Ayo LPNU, ya kan, teman-teman NU Kamal, ini sebenarnya kalah duluan dengan Fatayat NU Label. Saya 2 minggu yang lalu ditelepon Fatayat NU Label, Pak, tolong Bapak kapan bisa ke sini? Teman-teman saya kumpulkan, ada sekitar 20 orang, bikinkan NIB sama halal. Oke, saya bantu untuk bikin NIB dulu. Pak, masalahnya apa? Biasanya kalau di NIB itu bikin NIB ada isian nomor NPWP. Pak, harus pakai NPWP? Tidak usah. Loh, sistem itu bisa diakali, Bu. Pak, bisa diakali. Yang penting NIB-nya jadi. Bapak Ibu punya NIB, gitu kan? Kalau bisa nggak pakai NPWP, ngapain harus pakai? Terus misalkan UKM-nya suruh ngurus kantor pajak, terus ini, sudah. Ini ya, jadi jangan sampai kita yang di kamar ini kalah dulu dengan yang label dan tanah merah. Yang mungkin dulu label dengan tanah merah. Tanah merah sudah booking, Pak, ini saya punya produk unggulan abon 3 tombol. Belum ada bapaknya, belum ada intinya, belum ada logonya, belum ada keyakinan, belum ada harga. Oke, saya berikan logo, berikan logo, kita kirimkan. Ya. Jadi kalau kita bareng-bareng jalannya, teman-teman ini insya Allah dapat solusi, ya kan? Kalau jalan sendiri dan kita gak pernah ketemu begini, ya kan? Kita gak pernah tahu solusinya. Oke, lanjut, Mas. Nah, ini ya. Ketiga. Oke. Nah, ini saya buktikan. Produk saya ini, maaf ya. Produk saya ini belum pernah saya jual kemana-mana. Ini saya karantina dulu sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini. Tidak saya jual, saya taruh. Kenapa kok begitu? Nunggu izin edar BPOM-nya keluar. Tetapi, memang ini izin edar BPOM baru keluar tanggal 20 Mei kemarin. Tetapi ada teman-teman yang di Bangkalan, Pak, ayo Pak, ini ada kurasi produk dari Dinas Perdagangan. Bapak ikut kenapa? Tidak, saya tidak mau. Apa katanya? Bapak itu kalau diajak tidak pernah mau ikut. Dan memang saya memang tidak pernah mau ikut. Sementara memang saya menahan diri untuk ikut-ikut yang itu. Saya waktu itu menyelesaikan BPOM-nya kopi. Karena mohon maaf, kalau sekedar PLT kopi itu ketika kita tawarkan ke suku suaranya cuma dilirik toh, tidak ada respon. Nah, tidak ada respon. Nah, begitu saya daftar di sini di acaranya Dinas Perdagangan Jawa Timur. Ini bukti kalau legalitas ini menjadi faktor utama. Bangkalan ini nomor 1, Pak. Usahanya Alfa itu nomor 1. Dari 50 pelaku usaha se-Jawa Timur. Bayangin. BPOM-nya belum keluar, tinggal proses sedikit lagi BPOM. Ini bulan Januari. Nomor 1. Dari 50 itu dia sampai 4, ya kan? Dari 50 dia sampai 4. Dan 4 salah satunya saya yang berangkat ke Bali untuk ekspor. Saya
bahwa meskipun produk kita kemana-mana, kalau legalitasnya lengkap, pasti ya. Makanya saya berdiskusi dengan teman-teman LPU, ayo potensi yang ada di kamar ini apa, kita benahi dari izinnya sampai teman-teman ini bisa berangkat di event tahun depan, ya kan? Siapa aja, jangan cuma satu orang kok, bisa dua orang, alhamdulillah ya kan? Nah, ayo mulai sekarang ibu-ibu bapak-bapak nih yang tergabung nanti dengan LPU, ya ada kesulitan, tinggal diskusi dengan LPU ya. Nah, jadi nanti kita tata bareng-bareng jalannya, bisa ikut ekspo di Bali atau di mana? Ini event tahunan misalnya, ya, event tahunan. Dan ini Bu, biasanya itu gratis. Tapi kemarin itu hotelnya ya jadi tabungan peserta, tapi tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Hotel tabungan besar apa-apa, makan ada apa-apa. Tapi yang penting saya bisa berangkat ke Bali. Nah, ya. Kira-kira Bapak Ibu banyak seperti ini nggak? Ada yang pengen ikut tahun depan? Ada yang pengen? Duh, ini kok ada yang kenapa? Nah, oke, nanti kita sharing dengan LPU juga ya kan, bagaimana kemarin Pak Habib Nizar juga ngobrol tentang potensi wilayah, tentang banyaknya bahan singkong yang belum terolah ya kan. Nah, oke, lanjut Mas. Ini produknya dari dalam. Nah, ini produknya. Ide ini sebenarnya sederhana. Ya, produk saya awalnya itu yang begini, minuman begini. Sama ada lagi produk yang namanya kopi susu proses. Tapi karena saya sakit stroke, udah kadung pulaan, dan dagangan kopi pada saat itu baru datang 3 kilo, stok masih ada, datang lagi 3 kilo ya kan. Nah, baru keluar rumah sakit, mikir, nah ini kopi 3 kilo mau diapain ya kan? Nah, ini yang bedanya, kalau kita legalitas sudah ada, halal sudah ada ya kan, merek sudah ada ya kan, itu sudah ada. Nah, mikir nih, datang 3 kilo mau diapain? Kalau saya semangat air lagi bikin susu kopi nggak kuat tangan saya ini. Terus akhirnya, oh ada ide, bikin apa? Saya bikin kopi celup aja. Langsung saya lihat teman saya desain kemasan ini. Mas, tolong bikinkan desain kemasan. Ini kondisi sakit Bu, Pak. Ya. Berapa hari jadi? 3 hari Pak. Oke, berapa biayanya? 250. Oke, tak berapa? Kenapa masuk? 3 hari langsung depan motor, langsung ajukan BIT. Ya, ajukan BIT. Ini kondisi sakit Bu, saya tidak kemana-mana di rumah ini. Ajukan BIT. Begitu Pak sudah jadi, siapa gambarnya? Masih keluar. Mas, tolong diambil ya nomor BIT-nya. Dan kirim lagi nomornya. Gampang sebenarnya kalau kita tahu ya kan, tahu caranya ya kan. Masalahnya tadi kebanyakan katanya dan katanya gitu kan. Nah, katanya ini susah Pak, ini susah ya. Nah, ini teman-teman ini harus jangan membuat sesuatu menjadi sulit. Gimana caranya itu bisa lebih gampang lagi, Oke. Nah, dari situ ya kan, dari ujian itu tadi, nah muncul kopi celup begini. Nah, kopi celup ini katanya Pak Adam tadi kan, bagaimana? Ini siapa target marketnya? Ada yang bisa kasih tahu saya? Target marketnya siapa ini? Bukan. Target marketnya siapa ini? Bukan. 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 Saya bikin produk ini tujuannya itu apa? Ini ada di kamar hotel. Udah ada yang tahu? Maunya
produk saya ini ada di kamar hotel, menggantikan Nescafe. Saya maunya hotel itu berani tandai dengan perusahaan besar. Ya, jangan cari jalan aman. Jangan. Kalau nggak punya keberanian, repot Pak. Sakit, ambruk, udah menyerah, angkat tangan, udah gagal ya. Udah menyerah ya. Coba Ibu perhatikan, di hotel itu yang ada apa? Cuma Nescafe. Kayak dulu kan ada produk, ya. Cuma Nescafe. Dan itu pun Nescafe itu kalau Bapak Ibu tahu ya, itu bukan atas permintaan Nescafe, tapi permintaan dari pihak hotel. Hotel ini cari siapa sih produsen kopi ini? Bisa tak menyediakan kopi dalam bentuk 1 kali seduh? Nah, yang sanggup cuma Nescafe. Apalagi tidak sanggup, tidak sanggup, tidak memang cuma Nescafe. Nah, kalau saya kopi celup, insya Allah, ya kan? Selepas dari Bali, selepas dari Bali, ya, saya ketemu dengan mentor bisnisnya teman saya, bukan mentor bisnis saya, mentor bisnisnya teman saya. Saya cerita, beliau juga agak sepuh, saya habis dari Bali, beliau kan sudah pernah tak kaki ini, tapi beliau bingung. Ini levelnya mentor, Pak, bingung. Jadi jawabnya kayak gimana tadi? Mau ke sini. Nah, jadi saya bilang, saya mau ke hotel Pak. Ini baru kan mau masuk hotel. Tapi apa alasan beliau? Baik aja. Kalau urusan itu sudah selesai, Pak Isa sudah siap, langsung saya temukan di hotel. Nah, ini buktinya relasi, ya. Meskipun bukan mentor diri saya, mentornya teman saya ini, ya, mentornya teman saya. Tapi relasi, komunikasi kita jalan lakukan, ya kan? Nah, artinya apa? Sudah ada yang mau bantu masuk ke hotel. Pak, Bu, kenapa kok masuk ke hotel? Kok nggak ke orang per orang? Kalau orang per orang ini Bu, Pak, ya, menawarkan satu-satu. Kalau hotel Pak, cukup satu aja, cocok, grupnya lain ikut Pak. Jadi saya tidak fokus produksi. Ya. Kalau ke hotel cukup satu aja hotel. Kayak saya punya grup berapa ya? Satu aja. PR saya ini ada juga yang namanya Lotus Food Service di Bali. Saya presentasi Pak dengan orangnya Lotus Food Service. Kalau teman saya yang produksi gula tebu, gula kelapa, ya dari Bali juga ikut ke Bali, itu cuma 1 orang dengan operator. Begitu saya yang presentasi, muncul ada si hotel datang, muncul ada datang seperti jam. Apa kata saya? Mas, hotel gak butuh kemasan begini. Baik Bu, saya minta kemasan yang 1 dus 50 cc. Siap Bu? Siap, saya berikan. Begitu ini nanti daftar kasih 50 saset 1 dus. Berangkat Pak, kembali insya Allah. Karena saya sudah janji. Nah, ini kan artinya apa? Legalitas itu memudahkan kita untuk memasarkan. Ya, memasarkan itu mudah. Tetapi kalau legalitas cuma tanggung-tanggung kayak RT ini, ya, gak direken Pak. Maaf, saya pernah ke Sakinah Swalayan, ini testernya Pak, gak direken. Sakit hati Pak. Awas ya, kalau saya sudah punya beta, awas ya. Kayaknya apa? Sakit hatinya menjadi semangat Pak. Ya dulunya cepat selesai.
Pak, pertanyaannya, Pak, Bu, kalau menurut Bepom ini susah nggak? Menurut Bepom itu nggak susah, tapi butuh tenaga, karena filenya itu segini. Kalau bikin itu segini, 34 file. Zaman saya ngerjakan 3. Ini satu file, ini satu file ya. Ada yang namanya copy to proses, satu file. Ini 3 tahun begini. Nah, proses ini selama 1 tahun. Memang butuh tenaga nggak? Monggo Mas Adi. Nah, hal yang terpenting dari sebuah produk ini adalah ini desain branding. Ini permintaan teman-teman kami UKM. Salah satunya beliau itu yang di belakang Bu Sumani ini yang punya Marhanto Bakery, ya kan? Pak bikinkan logo, oke, ya kan? Itu Salim Bakery orang 10 ketemu, karena kalau saya cuma atau itu ada apa itu Amai Bakery itu bisa seger Pak, kemarin baru dibikinkan UB saya ya, itu ada Eliska ya kan? Ada yang mau jual kerupuk kuli, ada yang mau jual petis ya kan? Ada yang mau jual KPKT ya kan? Zaman sekarang ini logo itu lebih menarik dengan model 3 dimensi. Nah, ini yang harus kita ikuti. Model 3 dimensi ini lebih menarik. Ya. Ini kemarin sudah langsung dipasang yang LAI ini sudah ditaruh di sinomnya. Pak sudah pakai ya Pak? Alhamdulillah. Ternyata manfaat, ya kan? Saya berikan ternyata. Nah ini yang logika ini punyanya NU Label Nurul Iman. Ini logonya 2 dimensi Pak, kita tolong jadikan 3 dimensi. Oke. Jadi teman-teman ini harus semangat dengan usahanya sendiri. Dengan cara apa? Perbaiki brandingnya, perbaiki legalitasnya. Oke? Lanjut lagi. Nah, produk itu tergantung dari kualitas produksinya. Nah, ini kan ada izinnya PRT, ada GMP atau bikin SOP ya. Kalau SOP ini nanti jurusannya kemana? Jurusannya nanti ke Bepom. 34 file itu, yang 9 itu SOP, 24 itu manual mutu.